Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi di channel Kimi Kisah-Kisah Islami. Jangan lupa subscribe channel Kimi ya. Kisah kali ini berjudul Habil dan Qabil, burung gagak sang penyelamat. Qabil dan Habil adalah dua anak Nabi Adam yang kisah perseteruannya terkenal hingga saat ini. Atas bisikan iblis, Qabil akhirnya mencelakai Habil karena iri hati. Adam dan Hawa diturunkan di bumi setelah diusir dari surga karena melanggar larangan memakan buah kuldi. Mereka menjalani kehidupan di tempat yang baru. Hawa melahirkan dua pasang anak kembar laki-laki dan perempuan yang diberi nama Qabil, Iklimah, Habil, dan Labuda. Qabil merupakan saudara kembar Iklimah, sementara Habil merupakan saudara kembar Labuda. Diriwayatkan bahwa Qabil, putra pertama Nabi Adam, merupakan anak yang suka bercocok tanam. Sedangkan Habil, adiknya, ia lebih memilih untuk menggembala hewan-hewan ternak untuk diambil manfaat-manfaatnya. Melihat hal itu, Nabi Adam pun membagi pekerjaan rumah yang berbeda bagi putra-putranya, sesuai minat dan kemampuan mereka. Oleh karenanya, mereka berdua dapat membawa hasil tanam dan ternaknya untuk dikonsumsi bersama di rumah. Hari demi hari pun terlewati, Qabil dan Habil pun beranjak dewasa, dan tibalah waktu untuk mereka menikah. Pada masa itu tidak ada manusia lain selain mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan pernikahan di antara saudara kandung. Hal ini berlaku hingga jangka waktu yang lama. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam pun mengumpulkan keempat anaknya untuk memberitahu pernikahan mereka satu sama lain. Tetapi tidak dengan satu kembarannya. Sehingga ditetapkanlah keputusan Qabil akan menikahi Labuda, kembarannya Habil. Kemudian Habil akan menikahi Iklimah, saudari kembar dari Qabil. Mendengar ucapan Nabi Adam, Habil yang merupakan anak penurut langsung mengiyakan perintah tersebut. Di sisi lain, keputusan tersebut ditolak keras oleh Qabil. Hal ini beralasan karena Qabil merasa Iklimah lebih cantik parasnya dibandingkan dengan Labuda. Ia tak rela jika harus Habil yang mendapatkan seorang istri secantik Iklimah. Qabil juga beralasan bahwa dirinya lebih pantas menikahi Iklimah dikarenakan posisinya yang sebagai saudara kembarnya. Iklimah, dia itu saudari kembarku. Aku lebih berhak menikahinya dibandingkan Habil, protes Qabil. Nabi Adam pun menjelaskan, justru dikarenakan Iklimah adalah saudari kembarmu, maka dilaranglah engkau untuk menikahinya, wahai putraku. Akan tetapi penjelasan tersebut tidak membuat Qabil paham dan terima akan permintaan Nabi Adam dan keputusan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersikeras bahwa semua ini hanyalah permainan ayahnya, bukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kemarahan dari perkataan putra sulungnya, Nabi Adam pun berkata, "Kalau memang engkau menganggap ini bukan perintah Allah, maka pergilah kalian berdua untuk berkurban. Siapapun yang kurbannya diterima oleh Allah, maka dialah yang berhak menikahi Iklimah." Qabil dan Habil pun melaksanakan perintah ayahnya untuk mencari hadiah kurban terbaik. Maka datanglah Qabil dengan beberapa tanaman sayur dan buah yang sudah mulai layu. Dalam hatinya ia berkata, "Aku tidak peduli apa ini diterima atau tidak hadiah kurbanku ini. Akulah yang harus menikahi Iklimah." Sedangkan Habil datang dengan hasil ternak terbaik. Ia membawa seekor domba yang gemuk dan juga sehat sebagai hadiah kurban untuk dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hatinya ia hanya berharap ridho dan kasih sayang dari Allah.
Mereka berdua pun meletakkan hadiah kurban tersebut di atas gunung. Tak lama kemudian datanglah seberkas cahaya api turun dari langit, menghampiri domba milik Habil. Domba tersebut dianggap sudah diterima oleh Allah, sehingga bisa diartikan bahwa kurban Qabilah yang ditolak oleh Allah. Melihat hal itu, Qabil merasakan marah di dalam dirinya. Ia pun mengatakan ancaman pada Habil. "Apa-apaan ini? Mengapa hanya hadiah kurbanmu yang diterima? Akan kucelakai engkau, tak akan kubiarkan kau menikahi saudari kembarku." Habil yang mendengar ancaman dari kakak tertuanya itu pun tak menyangka. Ia pun menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima hadiah kurban orang-orang yang bertakwa. Seandainya kamu julurkan tanganmu untuk mencelakaiku, aku takkan menjulurkan tanganku sama sekali untuk berusaha mencelakaimu. Sungguh, aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Hal ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28. Walaupun mendengar ancaman yang menakutkan, Habil tidak membalas kejahatan itu dengan hal yang sama. Ia lebih memilih dengan diam dengan keteguhan imannya. Perasaan takut akan kuasa Allah membuatnya tidak berani untuk turut merusak kehidupan di muka bumi. Beberapa hari kemudian, di suatu malam yang dingin, Habil yang kelelahan sehabis berternak tertidur lelap di satu gubuk peternakan. Nabi Adam pun meminta Qabil menyusul Habil agar segera pulang ke rumah. Disinilah datang bisikan iblis yang menggoda Qabil untuk mencelakai Habil. Qabil yang masih diliputi rasa amarah dari keputusan pernikahan dan hadiah kurban kemarin pun terbujuk atas godaan itu. Ia pun bergegas pergi menjemput Habil dengan menggenggam batu besar di tangannya. Sesampainya di gubuk, Qabil dengan jahatnya melemparkan batu besar tersebut ke wajah sang adik. Ia melukai Habil dengan batu besar itu hingga nyawa Habil tidak dapat terselamatkan. Hal itu merupakan suatu peristiwa tragis yang pertama kali terjadi di bumi. Selepas Habil meninggal, Qabil tidaklah langsung merasa bersalah. Justru ia pulang dengan berpura-pura tak terjadi sesuatu. Ia tak memberitahu siapapun atas peristiwa tragis tersebut. Nabi Adam yang bingung atas keberadaan putra bungsunya itu mulai merasa kehilangan. Melihat kondisi ayahnya, Qabil pun mulai diliputi rasa takut dan menyesal. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Nabi Adam. Qabil memanggul jasad Habil. Dibawanya jasad itu ke sana kemari. Bahkan ada beberapa ulama yang menyebutkan dalam riwayatnya Qabil berkeliling dengan jasad Habil selama bertahun-tahun. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala merawat jasad Habil tidak busuk dimakan waktu. Bertahun-tahun Qabil berkeliling dengan rasa bingung untuk melakukan apa pada jasad Habil. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 2 burung gagak yang sedang bertengkar di hadapan Qabil. Salah satu burung gagak itu berakhir mati, dan gagak lainnya menggali lubang pada tanah untuk mengubur gagak yang sudah mati. Melihat yang dilakukan burung gagak tersebut, Qabil pun merasa menyesal atas perilakunya selama ini, sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 31, yang berisi, "Kemudian Allah mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah supaya dia memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana cara mengubur mayat saudaranya." Qabil berkata, "Celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku?" Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Kimi Kisah-Kisah Islami selanjutnya.